Shalom, selamat pagi. Saya S. Rahman Tobing dengan NIM 2401040414. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4 Grup A. Di sini saya ingin menyampaikan UAS saya terkait dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen ini adalah proses mengelola fasilitas pendidikan seperti meja, kursi, tempat ibadah, ruang kelas, dan seluruh lingkungan sekolah agar dapat membantu dan mendukung proses pembelajaran dengan baik dan benar. Selanjutnya, sarana adalah perlengkapan yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung untuk membantu kelancaran kegiatan pendidikan. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen ini adalah untuk memastikan seluruh fasilitas dapat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, karakter, dan iman peserta didik. Pengelolaannya juga didasarkan oleh nilai-nilai Kristiani dan ajaran Tuhan seperti pada 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi, pengelolaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen ini tidak hanya memastikan ketersediaan fasilitas, tetapi juga untuk mendukung pembentukan karakter dan iman peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen sesuai dengan Amsal 24 ayat 6. Dalam Amsal 24 ayat 6 menjelaskan bahwa keberhasilan membutuhkan pertimbangan dan perencanaan yang bijaksana. Ruang lingkupnya yang pertama yaitu menentukan kebutuhan fasilitas sekolah. Yang kedua, menyesuaikan fasilitas dengan tujuan pendidikan Kristen. Yang ketiga, mempertimbangkan anggaran dan sumber dana. Yang keempat, melibatkan kepala sekolah, guru, dan yayasan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menentukan prioritas pengadaan fasilitas sekolah. Dalam perencanaan harus membutuhkan kebijaksanaan agar fasilitas yang digunakan benar-benar mendukung dalam pembentukan karakter, iman, dan kualitas peserta didik. Yang kedua yaitu ruang lingkup inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan Kristen sesuai dengan Keluaran 22 ayat 9. Dalam Keluaran 22 ayat 9 menjelaskan tentang kejujuran dan kejelasan tentang kepemilikan barang. Ruang lingkupnya yang pertama yaitu pendataan seluruh barang milik sekolah. Yang kedua, pencatatan tentang jumlah, jenis, dan kondisi barang. Yang ketiga yaitu pemberian kode inventarisasi pada fasilitas sekolah. Yang keempat yaitu pengawasan penggunaan fasilitas. Dan yang terakhir ada pemeriksaan fasilitas sekolah secara berkala. Yang selanjutnya ruang lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen sesuai dengan Keluaran 36 ayat 4. Dalam Keluaran 36 ayat 4 ini menjelaskan bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ruang lingkupnya yang pertama yaitu membersihkan seluruh fasilitas sekolah dengan rutin. Yang kedua, memperbaiki sarana yang rusak. Yang ketiga, menguasai penggunaan fasilitas. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu menanamkan rasa peduli dan tanggung jawab kepada warga sekolah. Topik yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan manajemen ruang kelas pendidikan Kristen pada sekolah menengah pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi manajemen ruang kelas pendidikan Kristen pada sekolah menengah pertama, yaitu proses mengatur dan mengelola ruang kelas yang terencana agar menciptakan suasana yang tertib, nyaman, aman, dan kondusif berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Tujuannya yaitu untuk membentuk suasana ruang kelas yang nyaman dan tertib dan disiplin. Dan yang kedua ada membantu pembentukan karakter iman dan iman Kristiani. Yang ketiga ada untuk menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran. Dan yang terakhir membentuk sikap menghormati dan disiplin. Hal ini sejalan dengan 1 Korintus 14 ayat 40 yang menegaskan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan teratur.
Dan yang topik yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam lembaga pendidikan Kristen. Yang pertama ada sarana olahraga, fasilitasnya berupa bola, lapangan, dan alat senam lainnya yang bermanfaat untuk membentuk kedisiplinan pada siswa, menjaga kesehatan, dan meningkatkan bakat pada siswa. Yang kedua ada jamban atau toilet yang menjadi fasilitas sanitasi untuk kesehatan yang bermanfaat untuk mencegah penyakit, untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan kenyamanan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga ada ruang ibadah. Yang ketiga ada kantin sehat yang dimana ini menyediakan makanan sehat dan minuman sehat yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan dan yang dimana ini meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan siswa dan meningkatkan pola hidup sehat. Yang keempat ada ruang ibadah yang dimana ini bisa berupa tempat berdoa, beribadah, dan kegiatan rohani lainnya yang dimana ini bermanfaat untuk membentuk moral siswa, meningkatkan iman siswa dan nilai-nilai Kristiani pada siswa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang damai dan religius. Yang kelima ada lingkungan sekolah yang dimana ini bisa berupa taman dan pengelolaan sampah yang bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian sekolah, menjaga kebersihan sekolah, dan menjaga kesehatan warga sekolah. Kesimpulannya yaitu sarana dan prasarana pendidikan Kristen yang penunjang adalah sangat mendukung proses pembelajaran yang dimana ini tidak hanya mendukung pada proses pembelajaran saja tetapi juga mendukung pertumbuhan iman dan karakter Kristiani pada siswa dan warga sekolah lainnya. Topik yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana penunjang pada lembaga pendidikan Kristen harus dilandasi dari ayat Alkitab yaitu Yeremia 33 ayat 6. Di sini saya akan menjelaskan sarana apa saja yang harus dilengkapi sesuai dengan Yeremia 33 ayat 6 tersebut. Yeremia 33 ayat 6 ini menegaskan bahwa UKS atau klinik harus menciptakan pemulihan kesehatan dan kesejahteraan, dan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi atau fasilitas yang harus dilengkapi yaitu yang pertama untuk pemulihan ada tempat tidur, kursi roda, selimut, dan tandu. Yang kedua yaitu untuk kesehatan ada fasilitas yang digunakan adalah tensimeter dan termometer, ada alat ukur tinggi badan dan berat badan siswa. Yang ketiga ada P3K, yang kelima ada catatan kesehatan siswa dan kursi meja untuk pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir, untuk mencapai kesejahteraan, fasilitas yang dibutuhkan yaitu yang pertama air bersih, ventilasi yang baik, pencahayaan yang baik, air yang bersih, tempat cuci tangan, dan mungkin lemari obat-obatan yang rapi dan nyaman. Sekian materi UAS yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.